B571. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Lord Richard, jika Anda tidak memiliki pilihan lain untuk saat ini, saya sarankan Anda mempertimbangkan untuk menggabungkan Firaun terkutuk dengan penyihir pasir liar. Kekuatan tempur kedua pasukan ini luar biasa. Keduanya adalah mumi, atribut mereka mirip, mungkin, setelah penggabungan, efek 1+1 lebih melahap jiwa daripada 2. Sedangkan untuk pasukan lainnya, saya tidak optimis. Adele dengan ragu-ragu menyuarakan penilaiannya ketika Richard hendak meninggalkan toko pandai besi. Tanda seru. Richard berhenti sejenak. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan memberitahu patung itu untuk membawanya keluar. Pergi dan istirahat dulu. Saya akan menangani masalah ini. Richard mengabaikan ekspresi sedih di wajah Adele setelah dia selesai berbicara dan memanggil orang lain yang bertanggung jawab atas toko pandai besi. Dia menyuruhnya untuk mengambil alih toko pandai besi selama beberapa hari ke depan, pergi, dan menuju ke rumah Lord. Dia menjadi lebih percaya diri setelah bala bantuan prajurit kalajengking dan patung batu orang mati. Tidak peduli perubahan apapun yang terjadi di masa depan, kekuatan di tangannya akan selalu menjadi jaminan yang paling mutlak. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan saran Adele untuk menggabungkan kedua pasukan, penyihir pasir liar dan Firaun terkutuk. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia ingin melihat apakah para pemain idiot itu memiliki barang bagus terlebih dahulu. Dia membuka pasar perdagangan dan mencari kam gurun dan pasukan perapal mantra. Seketika, puluhan ribu halaman muncul, berdesakan rapat. Namun, setelah membaca beberapa halaman, dia menggelengkan kepalanya. Atributnya tidak memuaskan, dan tidak ada yang menarik perhatiannya. 1 atau 2 hampir tidak setara dengan Firaun terkutuk atau penyihir pasir liar. Richard menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mencari selama 1 jam. Memelihara kedua pasukan ini sudah menjadi pilihan setelah ribuan pilihan. Sangatlah kurang untuk ingin menjual pasukan yang lebih kuat dari pasar perdagangan. Seseorang dapat memelihara pasukan level rendah menjadi pasukan level tinggi. Itu adalah cheat uniknya, tetapi itu juga membutuhkan potensi yang cukup. Dia menghitung sarang pasukan saat ini sambil merenung. 1. Bandaget Mumi, 3 sarang, produksi mingguan 21. 2. Scorpion Warrior, 10 sarang, produksi mingguan 70. 3. Guardian Mumi, 3 sarang, produksi mingguan 30. 4. Sand Condensation Archer, 10 sarang, produksi mingguan 50. 5. Curse Pharaoh, 1 sarang, hasil mingguan 5. 6. Giant Axe Death Knight, 5 sarang, produksi mingguan 25. 7. Stone Statues of the Dead, 11 sarang, produksi mingguan 100. Prajurit tanpa sarang, Axe of the Dead 8, Dark Gargoyle 9, Skeleton Blood Dragon 10. Setiap prajurit memiliki karakteristiknya masing-masing. Itu bahkan cukup untuk mendukung sistem dalam pertempuran. Setiap minggu, dia bisa merekrut 1 brigade prajurit. Hampir 4 brigade dalam sebulan. Kekuatan ini tidak lemah. Curse Pharaoh, Skill Curse, Forceful Control. Wild Sand Mage mengendalikan pasir untuk menyerang musuh. Dia juga memiliki skill kontrol yang melahap jiwa seperti Sand Prison. Apakah akan ada tumpang tindih tertentu antara kedua pasukan ini? Atau mungkinkah itu dapat memiliki efek 1+1 lebih besar dari 2? Richard merenung sejenak. Dia masih merasa kedua pasukan ini tidak sempurna. Aku butuh pasukan perapal mantra yang kuat. Curse Pharaoh sudah cukup. Jika aku menambah jumlahnya, itu akan sangat berguna. Tidak perlu menggabungkan kedua pasukan. Richard mencari lagi setelah serangkaian pemikiran. Pasukan tingkat tinggi sudah langka. Bahkan sarang, pasukan tingkat mulia pun dijual. Namun, atributnya bisa lebih baik. Dia mengabaikan ini dan mulai mencari pasukan tingkat rendah. Kali ini, dia menghabiskan 2 jam sebelum dia menemukan seorang prajurit yang membuat matanya menyala. Sandstorm Mage, level 5, potensi, langka 3 bintang. Kekuatan sihir, 595 poin per detik. Skill, tubuh mumi, peringkat D, kebal terhadap kutukan, racun, skill kematian instan, kerusakan sihir meningkat sebesar 30%. Sandstorm peringkat D, mampu berubah menjadi badai pasir. Mampu terbang atau menyerang musuh. Ketika berubah menjadi badai pasir,
kerusakan fisik yang diterima berkurang sebesar 99%. Itu menghabiskan 5 mana per detik. Itu menghabiskan 20 mana per detik saat menyerang musuh. Badai pasir raksasa, peringkat D, dapat membentuk badai pasir raksasa dengan penyihir badai pasir lainnya. Semakin besar jumlah badai pasir, semakin besar kekuatan badai pasir. Mereka akan menanggung kerusakan bersama. Mereka tidak akan keluar dari status badai pasir kecuali musuh telah menghabiskan kekuatan sihir mereka atau membunuh mereka secara bersamaan. Tornado kematian, peringkat D, dapat digunakan dalam status badai pasir. Membutuhkan setidaknya 100 penyihir badai pasir untuk membentuk badai pasir tornado raksasa untuk menghancurkan musuh di hadapan mereka. Semakin banyak dari mereka, semakin besar kerusakan badai pasir tornado itu. Bakat ras, di padang pasir, kerusakan meningkat sebesar 30%. Kecepatan pemulihan mana meningkat sebesar 30%. Perbudakan badai pasir, setelah menjadi badai pasir, setiap 10 penyihir badai pasir akan menerima 1% lebih banyak kerusakan. Minimal 100 orang dapat mengaktifkannya. Kerusakan maksimum akan menjadi 300%. Deskripsi, badai pasir bergerak di padang pasir. Setelah jumlah mereka meningkat, mereka dapat menjadi bencana alam bergerak. Penyihir badai pasir, tipe pasukan ini menarik. Berubah menjadi badai pasir, bahkan jika dia tidak menggunakannya untuk menyatu dengannya, itu masih memiliki banyak nilai pengasuhan. Dia memikirkan badai pasir di timur. Dia sangat jelas tentang kekuatan benda ini. Dia tidak ragu untuk membelinya. Satu menjual sarang pasukan tingkat langka seharga 1 juta sumber daya biasa. Penjual juga tahu kekuatan pasukan ini. Richard tidak ragu untuk membeli 10. Mereka menghabiskan 10 juta sumber daya. Pada saat yang sama, dia melihat penyihir badai pasir. Jumlah mereka tepat 10. Jika mereka cukup kuat setelah sintesis, maka Richard dapat mensintesis 10 penyihir badai pasir ini. Richard meningkatkan 10 sarang pasukan Sunstorm Mage menjadi langka. Dia menghabiskan 5 juta sumber daya langka lainnya. Dia pergi ke halaman depan dan langsung membangun 10 sarang pasukan. Sarang pasukan Wild Sand Mage menghasilkan badai pasir yang tampak kaya. Tanda seru, tanda seru. Dia mengeluarkan kristal fusi. Ding, gelombang Anda telah memilih pasukan. Konfirmasi. Dia mengonfirmasi. Kedua sarang pasukan berubah menjadi pasir kuning dan secara bertahap menyatu. Di bawah tatapannya, piramida pasir kuning di bagian bawah dan sarang yang dikelilingi oleh badai pasir muncul di hadapan mereka. Ding, gelombang penggabungan kedua sarang tipe pasukan berhasil. Itu melahirkan tipe pasukan baru pengendali badai pasir, langka 3 bintang. Pengendali badai pasir, jumlah, 10. Level, langka 3 bintang. Pasukan yang dapat direkrut, pengendali badai pasir, langka 3 bintang. Direkrut, 10. Produksi mingguan, 5. Persyaratan rekrutmen, 200 unit sulfur per prajurit. Deskripsi, seorang prajurit dengan kendali yang kuat atas pasir kuning. Ia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. 5 per minggu. Richard mengangguk. Produksi perapal mantra selalu lebih rendah daripada pasukan lain. Produksi mingguan 50. Akan sangat besar jika dia menggabungkan 10. Dia dapat terus meningkatkan jumlahnya. Dia langsung merekrut mereka tanpa ragu-ragu. Sebuah tangan terulur dari piramida. Kemudian, mumi yang terbuat dari pasir memanjat keluar dari piramida. Badai pasir di atasnya melonjak turun. Jubah pasir kuning khusus mengembun di tubuhnya, dan perban kuning melilit seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, badai pasir terus mengelilinginya dan tidak menghilang. Sangat tampan, mata Richard berbinar. Belum lagi hal lain, hanya penampilannya saja membuat orang merasa bahwa itu luar biasa. Richard membuka panel atribut dengan antisipasi yang intens. Pengendali badai pasir, level 7. Potensi, langka 3 bintang. Sihir, 1400 poin, memulihkan 14 plus 7 poin per detik. Keterampilan, mayat peringkat C, kebal terhadap kutukan, racun, keterampilan kematian instan, kerusakan sihir meningkat sebesar 50%. Transformasi badai pasir, peringkat C, 1. Berubah menjadi badai pasir, mengurangi kerusakan fisik yang diterima sebesar 99%. Meningkatkan kecepatan pemulihan sebesar 200%. Mengkonsumsi 5 mana per detik saat terbang. Mengkonsumsi 20 mana per detik saat menyerang musuh. 2. Berubah menjadi penjara pasir, yang secara paksa memenjarakan musuh.
Meningkatkan kerusakan sihir yang diterima oleh musuh sebesar 50%. Mengkonsumsi 30 mana per detik. Badai pasir raksasa, peringkat C, dapat membentuk badai pasir raksasa dengan pengendali badai pasir lainnya. Semakin besar jumlahnya, semakin besar kekuatan badai pasir tersebut. Setiap orang akan berbagi mana saat mereka menciptakan badai pasir dan menanggung kerusakan bersama-sama. Mereka tidak akan keluar dari kondisi badai pasir kecuali salah satu telah menghabiskan semua mana atau membunuh mereka secara bersamaan. Tornado kematian, peringkat C, dapat digunakan sebagai badai pasir. Membutuhkan setidaknya 100 penyihir badai pasir untuk membentuk badai pasir tornado raksasa. Semakin banyak dari mereka, semakin besar kerusakannya. Duri badai pasir, peringkat C, seseorang dapat menggunakan pasir untuk memadatkan duri tajam untuk menyerang musuh dalam kondisi badai pasir. Semakin banyak mana yang dikonsumsi, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Badai pasir terkutuk, peringkat C, badai pasir akan menyelimuti musuh dan kehilangan arah. Pada saat yang sama, badai pasir akan memampatkan keinginan dan penglihatan mereka dalam jarak 10 meter. Badai pasir juga akan mengutuk mereka. Semua atribut akan berkurang 20% setiap menit, hingga maksimum 50%. Bakat ras, di padang pasir, kerusakan sihir meningkat 50% saat mereka berubah menjadi badai pasir. Kecepatan pemulihan mana meningkat 50%. Perbudakan badai pasir, setiap 10 pengendali badai pasir akan meningkatkan kerusakan sihir mereka sebesar 2% setelah transformasi badai pasir. Setidaknya 100 orang dapat mengaktifkannya, dan kerusakan maksimum adalah 500%. Deskripsi, badai pasir yang bergerak di padang pasir. Satu tim akan menjadi tim yang bergerak begitu jumlahnya melebihi satu tim. Atribut ini, atribut itu melebarkan mata Richard dengan gembira. Luar biasa, kombinasi penyihir pasir liar dan penyihir badai pasir lebih kuat dari yang dia duga. Itu langsung berubah menjadi badai pasir. Itu terlalu berlebihan. Selain itu, mereka akan berbagi darah dan mana dan menerima kerusakan bersama-sama. Benda ini memberi perasaan bahwa itu melawan surga. Kristal fusi, Dewa Abadi. Petik 2. Dia merasa bahwa pengendali badai pasir hampir memenuhi syarat untuk bergulat dengan patung batu orang mati favoritnya jika 5 batu permata psionik lagi akan meningkatkan seluruh area. Namun, keduanya adalah pasukan yang berbeda, jadi tidak perlu membandingkannya. Dia menggabungkan ke-10 sarang pasukan tanpa ragu-ragu. Dengan gelombang energi, di bawah tatapannya, itu melahirkan 10 sarang pasukan baru. Sejak saat itu, Twilight City memiliki prajurit terintegrasi kedua, pengendali badai pasir. Dia dapat merekrut produksi 2 minggu, jadi Richard dengan cepat merekrut semuanya. Totalnya 100. Sarang itu menghabiskan 20.000 unit belerang. Seorang prajurit langka sudah membutuhkan sumber daya langka untuk merekrut. Dia bisa melihat betapa kuatnya sarang pengendali badai pasir itu. Namun, karena Richard telah menggunakan sumber daya langka, dia harus menukarnya dengan sumber daya biasa. Seseorang dapat menukar 500 unit sumber daya biasa dengan 1 sulfur. 20.000 unit ini telah menyebabkan kerugian 10 juta unit. Hati Richard sakit. Sumber daya langka. Benda ini adalah harta strategis yang harus dimiliki. Dia harus bergegas dan mendapatkan sumber daya. Namun, ketika dia melihat satu skuadron pengendali badai pasir melayang di ketinggian rendah dengan kaki mereka sekitar 10 cm dari tanah, sakit hatinya berubah menjadi kepuasan itu sepadan, meskipun bala bantuan telah menghabiskan lebih dari 20 juta sumber daya biasa. Pasukan ini adalah pilar yang tidak dapat ditukar dengan uang. Dengan pikiran, pasir kuning di tubuhnya melonjak dan menyelimuti semua pengendali badai pasir. Transformasi pasir, tanda seru. Meskipun pihak lain dapat berubah menjadi badai pasir, transformasi pasir bukanlah beban. Di masa depan, dia masih dapat menahannya ketika dia kehabisan orang. Namun, dengan cara ini, idenya untuk membina prajurit serangan jarak jauh untuk sementara sia-sia. Tidak akan terlambat untuk memeliharanya di masa depan. Itu tidak akan menjadi kerugian bagi pasukan yang begitu kuat. Richard menatap pengendali badai pasir dan melambaikan tangannya. Semuanya, ikuti aku. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan Twilight City. Mereka tiba lebih dari 10 km jauhnya. Satu skuadron pengendali badai pasir mengikuti. Orang-orang ini berada di atas tanah, dan kecepatan mereka di padang pasir lebih cepat dari kecepatan lari rata-rata orang. Ini memuaskan Richard.
Richard memberi perintah lain ketika tidak ada seorang pun di sekitar. Semuanya berubah menjadi badai pasir, serang. Pengendali badai pasir itu tidak ragu-ragu dan langsung mengaktifkan keahliannya yang paling kuat. Tubuh pengendali badai pasir di depan langsung berhamburan seperti lempengan pasir lepas dan membentuk badai pasir mini di sekelilingnya. Pengendali badai pasir lainnya mengikuti dari belakang. Mereka berubah menjadi badai pasir dan bergabung menjadi tubuh masing-masing. Badai pasir mulai meluas dengan kecepatan tinggi. Ketika satu skuadron pengendali badai pasir berubah menjadi badai pasir, badai itu menyelimuti area dalam jarak 100 meter dari Richard. Badai menyapu pasir dan membuat suara keras. Suara siulan itu seperti raungan rendah iblis. Itu memberikan perasaan mengerikan yang membuat bulu kuduk meremang. Pada saat yang sama, pasir itu seperti pisau tajam. Itu bisa menyebabkan kerusakan besar jika mengenai tempat tanpa pelindung baju besi. Mata Richard berbinar saat dia membentuk baju besi pasir kuning. Itu adalah keahlian yang penting. Dia mengirim perintah lagi. Maju sekuat tenaga. Suara siulan di telinganya langsung meningkat 100 kali lipat begitu dia selesai berbicara. Seolah-olah ribuan iblis yang bersembunyi di neraka meraung ke langit. Kekuatan pasir meningkat 10 hingga 20 kali lipat. Peluru tampaknya mengenai baju besi di tubuhnya dan meledak tanpa henti. Badai pasir yang tadinya masih sangat luas berangsur-angsur mengembun. Setelah beberapa tarikan napas, naga badai pasir yang dapat melahap segalanya mengembun. Tornado kematian. Richard merasa seolah-olah pisau cukur yang tak terhitung. Jumlahnya memotong baju besi pasir kuning dan hancur dengan cepat. Itu akan hancur dalam waktu kurang dari 10 detik jika dia tidak menggunakan sihir untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, pasir di sekitarnya tiba-tiba mengembun dan membentuk penjara pasir kuning yang kokoh. Itu dengan paksa memenjarakannya di dalam penjara pasir kuning. Penjara yang dipenuhi dengan kekuatan sihir dapat memberikan energi tambahan pada pasir yang melewatinya. Kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada musuh meningkat pesat. Richard merasakan ruang di sekitarnya terkunci, dan dia bahkan tidak bisa berteleportasi. Itu belum berakhir. Dalam tornado badai pasir, ratusan paku sepanjang 3 meter diam-diam mengembun. Di bawah kecepatan angin tornado yang mengerikan, paku-paku itu 10 kali atau 100 kali lebih ganas daripada busur silang berat yang ditembakkan oleh busur silang pengepungan. Duri badai pasir, kaca, ratusan duri padat melesat keluar, dan baju besi pasir kuning Richard meledak tanah meledak dengan pasir kuning tak berujung saat armor pasir kuning hancur. Seolah-olah itu membalikkan aturan. Dalam sekejap, pasir kuning dengan paksa mengendalikan sekelilingnya. Daerah ini berada di luar kendali pengendali badai pasir. Tanda seru. Dengan cepat pasir itu menghancurkan Sandstorm Ton yang tajam. Pasir kuning di sekitar tubuh Richard bersinar. Pasir itu membelah seluruh area. Di luar keterampilan peringkat A pengendalian pasir kuning. Whoosh! Pengendali badai pasir melancarkan serangan lain. Badai pasir yang mengerikan itu merobek segalanya, dan Sandstorm Ton raksasa yang bercampur seperti sabit malaikat maut. Selain itu, badai pasir itu membawa kutukan. Richard bisa merasakan kekuatan luar biasa terkikis di tubuhnya. Namun, pengendali pasir kuning dengan paksa menekannya. Mereka tidak dapat menahan kutukan yang tersembunyi di pasir setiap saat jika orang itu biasa saja. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Meskipun pengendali badai pasir telah berulang kali meletus, itu tidak dapat menembus kendali Richard. Badai pasir tiba-tiba meredup dan berangsur-angsur menghilang setelah 10 menit. Para pemilik badai pasir jatuh dari langit satu persatu. Badai itu menghabiskan kekuatan sihirnya. Richard melambaikan tangannya dan menyebarkan kekuatan pengendali pasir kuning. Dia mengangguk puas saat melihat pengendali badai pasir di bawah. Mereka baru level 7, dan hanya ada satu skuadron. Dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Pasukan yang baru lahir ini sangat kuat. Yang lebih penting, kekuatan tempur pengendali badai pasir meningkat seiring dengan jumlah mereka. Semakin banyak jumlahnya, semakin kuat faksi tersebut. Jika bisa mencapai brigade atau bahkan pasukan, maka, hampir bisa dibayangkan baginya untuk menjadi bencana alam. Mata Richard berbinar. Penjara pasir kuning, duri badai pasir terkutuk, dan tornado kematian berada di dalam badai pasir. Serangkaian serangan itu, di antara mereka yang selevel, mungkin hanya patung batu orang mati, yang kebal terhadap sihir, yang bisa menghadapinya dengan berani. Badai pasir itu bahkan akan menghancurkan prajurit tingkat mahkota seperti naga darah kerangka jika menangkapnya.
Pengendali badai pasir bukanlah makhluk mati tanpa kecerdasan. Mereka bisa mengejar mereka, tetapi jika Anda ingin lari, bisakah Anda berlari lebih cepat dari badai pasir? Mungkin, satu-satunya kelemahan mereka adalah kekuatan sihir mereka memiliki batas atas. Sekarang, itu hanya bisa bertahan selama 10 menit. Selain itu, pengendali badai pasir juga telah menerima status mana yang negatif. Selama 20 menit berikutnya, kecepatan pemulihan mana akan berkurang menjadi 1 poin per 10 detik. Perbedaannya sangat besar dibandingkan dengan pemulihan. Sebelumnya yang lebih dari 20 poin per detik. Aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan batas kekuatan sihir pengendali badai pasir di masa depan. Membatasi output Castor, kekuatan sihir abadi. Itu tidak mengejutkan Richard. Ada batasan dalam unit pemakan jiwa ini. Itu tidak akan jarang terjadi jika tidak ada batasan. Namun, dia bisa menunggu. Adele baru saja bekerja keras selama beberapa bulan. Tidak akan terlambat untuk membiarkannya mempelajarinya setelah dia beristirahat. Dengan pengalaman patung batu, bala bantuan seharusnya menambah waktu. Pada titik ini, Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu dan merasa sedikit menyesal. Sayang sekali bala bantuan api asal memiliki batas. Paling tidak, level yang mulia dapat memperkuatnya. Kalau tidak, prajurit itu bisa terbang ke langit jika ada putaran bala bantuan lainnya. Penguasa elemen api Klose memberinya api asal. Namun, ada banyak batasan. Seseorang dapat memperkuat hingga 100 prajurit sehari. Dan level terendah berada pada level yang mulia untuk menahan tekanan. Eksplosif Battle Tomahawk Saterer milik patung batu orang mati berubah menjadi kapak yang menyala-nyala, dan daya mematikannya melonjak. Kerusakan pada pengendali badai pasir seharusnya meningkat. Bukankah keterampilan pengendali badai pasir akan menjadi badai pasir api jika pihak lain juga dapat memperoleh asal api? Richard sangat tertarik. Namun, dia hanya bisa menunggu sampai dia mengumpulkan gelombang sumber daya dan mempromosikan pengendali badai pasir ke level yang mulia. Dia secara alami memikirkan penguasa elemen api ketika dia memikirkan asal api. Setelah pihak lain memperoleh jantung magma darinya, dia sudah hampir menembus ke tingkat yang transenden. Tidak ada berita selama beberapa bulan. Richard tidak dapat mengetahui bagaimana situasinya. Dia hanya bisa berharap bahwa promosi bos akan berjalan lancar. Dia melambaikan tangannya setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia membawa penguasa badai pasir, yang telah menghabiskan mananya, kembali ke Twilight City. Richard tidak pergi selama beberapa hari berikutnya. Semua jenis urusan pemerintahan di Twilight City telah meningkat secara eksponensial, dan dia tidak punya pilihan selain mengurusnya sendiri. Terutama berbagai urusan pemerintahan di dunia bawah tanah, itu bahkan lebih rumit. Bloodwolf City telah menerapkan rencana pembagian teknik tempa pandai besi. Awalnya tidak mulus, dan tidak semua orang memiliki visi seperti Richard. Pengetahuan adalah sumber daya yang sangat berharga di dunia ini. Sangat sulit untuk menghargainya, jadi bagaimana dia bisa rela memberikannya begitu saja? Faktanya, selama promosi awal, karena metode yang tidak tepat, bahkan ada konflik berdarah. Richard mengirimkan mutiara Twilight City setelah dia merenung. Hatinya tajam, pandai besi super berbakatnya Adele akan memimpin tim dan secara pribadi pergi ke dunia bawah tanah. Dia memanggil pandai besi lainnya di ruang bawah tanah dan mulai mengajari mereka teknik penempaan terkuatnya. Dunia bawah tanah hanya memuja yang kuat. Aturan ini juga berlaku untuk pandai besi. Adele telah berhasil memenangkan pengakuan dari pasukan tersebut. Dia berhasil melaksanakan rencana berbagi teknologi penempaan. Pada saat yang sama, pasukan Bloodwolf City meningkatkan kecepatan di mana para petinggi menaklukkan pasukan bawah tanah lainnya. Setiap kali mereka menaklukkan suatu area, mereka akan mendaftarkan informasi tentang para pahlawan dan sarang pasukan dari pasukan terkait. Tentakel Twilight City menyebar dengan mantap di dunia bawah tanah. Richard memerintahkan para kurcaci berdarah suci untuk kembali ke dunia bawah tanah setelah situasi stabil. Makhluk-makhluk dengan potensi tak terbatas ini mulai pergi ke berbagai tempat aneh untuk mencari tanaman ajaib khusus dan makanan yang unik di dunia bawah tanah. Itu akan memberikan bantuan untuk pengembangan bengkel makanan. Pada saat yang sama, penelitian dan pengembangan alkimia di kota Benteng juga telah mengubah arahnya. Alkemis level 12 Brown telah menjadi pengendali kota Tungku, tentu saja, itu adalah pengendali yang mematuhi perintah Richard. Tanda seru, kota Benteng mulai terhubung dengan kota Bloodwolf di bawah kehendak Richard dan melaksanakan rencananya untuk menggunakan alkimia untuk produksi.
Target penelitian dan pengembangan pertama adalah alkimia untuk mempercepat penambangan dan penempaan senjata. Kemajuan di area ini lancar dengan akumulasi teknologi yang sangat besar dari para kurcaci berwarna abu-abu. Tidak akan butuh waktu sebulan untuk membuahkan hasil. Selain itu, pengembangan transportasi gurun di benteng terus berlanjut. Setelah Richard mengirim beberapa cacing pasir ke bawah tanah, dia memiliki subjek penelitian. Dia meluncurkan putaran kedua peningkatan perahu mekanis. Dia tidak perlu menunggu cacing pasir menjadi dewasa. Dan itu akan menciptakan versi perahu yang lebih baik. Pada saat itu akan mengubah situasi Twilight City secara mendasar. Medan gurun yang keras akan membatasi layanan, dan komunikasi dengan dunia luar akan sulit. Itu lebih nyaman daripada menggunakan tentara yang suka berperang, patung batu orang mati, dan naga darah kerangka untuk mengangkut persediaan. Selain itu, begitu sistem transportasi terbentuk, maka kesempatan untuk memulai karavan logistik di gurun kematian yang disarankan Vale akan menjadi mungkin. Apakah akan melakukannya atau tidak, itu dikesampingkan. Setidaknya ada ruang untuk perubahan. Itu terus mengembangkan dunia bawah tanah. Twilight City juga tidak menganggur. Yang pertama adalah mengembangkan es krim Black Sorbet. Benda ini hanyalah senjata pembunuh di gurun yang panas. Adapun rumput es yang menghasilkan es krim Black Sorbet, orang dapat menemukannya di tempat-tempat dengan sumber air yang cukup di dunia bawah tanah. Tidak perlu khawatir tentang itu. Richard dengan tegas memerintahkan produksi Black Sorbet untuk dilakukan habis-habisan. Ia membeli 2 cetak biru bengkel makanan baru, membangun kembali 2, dan meningkatkan 3 bengkel makanan menjadi bangunan tingkat khusus. 1 didedikasikan untuk penelitian dan pengembangan, sementara 2 lainnya ditujukan untuk produksi es krim Black Sorbet. Untuk memastikan pasokan bahan baku, Richard meminta kota Bloodhoof mengirimkan 5 skuadron prajurit untuk mengumpulkan rumput es. Pada saat yang sama, mereka mulai menyelidiki dan meneliti, bersiap untuk membangun basis penanaman rumput es yang luar biasa untuk memastikan produksi sorbet hitam. Produksi sorbet hitam meroket setelah 2 bengkel makanan baru. Setiap bengkel makanan dapat menampung 200 orang dan dapat memproduksi hingga 100.000 unit per hari. 2 bengkel akan menghasilkan 200.000 unit. Vale telah mengirimkan kembali berita dari kota Solan. Setelah banyak penyelidikan oleh kurcaci berwarna abu-abu, harga paling masuk akal untuk sorbet hitam adalah 20 unit sumber daya biasa. 2 bengkel makanan dapat menghasilkan 4 juta sumber daya biasa setiap hari. Dia dapat memperoleh 8.000 unit sumber daya langka setiap hari menurut nilai tukar di forum. Biaya produksinya hanya 400 pekerja, dan orang dapat dengan cepat menemukan rumput es di mana-mana di dunia bawah. Keuntungannya cukup besar, meskipun orang tidak dapat mengatakan itu adalah keuntungan murni. Sumber daya yang disumbangkan tidak kurang dari Desert Crown Honey. Desert Crown Honey adalah harta karun sumber daya yang sangat langka. Keberuntungan dapat membuat seseorang menemukannya. Twilight City menciptakan Black Sorbet. Selama rumput es dapat bertahan, produksi dapat terus ditingkatkan. Karena Black Sorbet mengandung kekuatan sihir dan bengkel makanan yang luar biasa dapat memperpanjang masa simpan makanan hingga 50%. Masa simpan Black Sorbet adalah 2 bulan setelah produksi. Itu memberi Richard banyak kelonggaran. Dia berencana untuk mengumpulkan sejumlah barang sebelum barang-barang itu mencapai Solan City. Dia ingin barang-barang itu menjadi produk utama Valet Merchant Association Chamber of Commerce dan membuka pasar. Richard telah memberi tahu Vale untuk bersiap-siap. Selain es krim Black Sorbet, anggur White Tail lainnya yang paling dia hargai juga ada dalam agenda untuk perluasan produksi. Saat ini, produksi bulanan sebanyak 5.000 unit tidak memuaskannya. Namun, anggur White Tail berbeda dari Black Sorbet. Itu adalah anggur bintang 4, dan harganya setinggi 60 unit sumber daya langka. Proses pembuatannya rumit, hanya ras kucing berekor putih yang bisa menyeduhnya. Richard awalnya mengirim beberapa murid ke sana untuk mempelajari teknik pembuatan anggur ini. Namun pada akhirnya, mereka sama sekali tidak bisa melakukannya. Ras kucing berekor putih sendiri memiliki indera penciuman yang kuat untuk anggur dan dapat mencium tingkat fermentasi alkohol. Ketika sudah mencapai batas itu, perlu ditambahkan bahan pembuat anggur. Akibatnya, kucing berekor putih hanya mengandalkan kemampuan mereka untuk menyeduh. Orang biasa tidak memiliki hidung yang begitu inspiratif, sehingga mereka tidak bisa mempelajarinya. Richard hanya bisa mengungkapkan penyesalannya. Namun, dia lebih peduli dengan kucing berekor putih.
Ras itu terlahir untuk membuat anggur. Richard tidak bisa membiarkannya terbuang sia-sia seperti ini. Richard membangun 2 kilang anggur baru dan meningkatkan 3 kilang ke tingkat khusus. Sama seperti bengkel makanan, dia menyerahkan salah satunya kepada ras kucing berekor putih untuk produksi bir. Mereka menggunakan 2 lainnya untuk mengembangkan anggur baru. Kucing berekor putih mengelola yang lain, dan manusia mengelola yang lain. Mereka saling bergantung dan berbagi teknologi mereka. Dia bisa segera mengubah salah satu dari mereka menjadi jalur produksi jika ada hasilnya. Richard telah merencanakan untuk meminta para kurcaci berdarah suci pergi ke dunia bawah untuk menemukan anggur terbaik untuk memperluas lini produknya. Namun, dia tidak mengharapkan penolakan langsung, membuat anggur adalah hal yang menghabiskan banyak makanan. Tidak ada tanah yang menghasilkan anggur yang baik di dunia bawah tanah di mana makanan langka. Bahkan 2 penguasa, kurcaci berwarna abu-abu, dan kota Bloodhoof hanya bisa membuat minuman keras bermutu rendah. Richard hanya bisa menyerah dan menyerahkan tanggung jawab berat itu kepada kucing berekor putih. Dia mencari resep anggur di forum tetapi hanya menemukan beberapa. Tidak ada yang menarik perhatiannya. Resep anggur itu termasuk jenis biasa dan tidak kompetitif di pasaran. Dia mengetahui dari forum bahwa banyak pemain ingin meniru beberapa anggur terbaik di planet Blue, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Karena perbedaan antara tanaman dan aturan dunia, rasa akhirnya tidak akan sama atau bahkan sangat berbeda, bahkan jika mereka menggunakan proses yang sama. Itu mengubah pandangannya, dan dia bahkan lebih menghargai alkimia. Itulah sains yang cocok untuk dunia ini. Selain 2 hal yang lebih penting ini, masalah lain menyebabkan sensasi di Twilight City, dan Richard telah mencapai tujuannya yang telah lama ditunggu-tunggu yaitu 95 poin dukungan populer. Kekompakan Twilight City telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 16 November Richard memenuhi janjinya dan menyelenggarakan pernikahan termegah dalam sejarah Twilight City untuk Sam, seorang pandai besi dengan hanya 1 tangan. Sana, yang buta, gadis yang dikasihani di masa lalu, menjadi objek kecemburuan. Gaun pengantin putih bersih menutupi wajahnya di jalan setapak yang dipenuhi bunga. Seorang anak menuntun pengantin wanita. Semua orang menyaksikan mereka di Twilight City, dan Richard menjadi saksi. Ia menjadi istri Sam. Romantisme dan kebahagiaan memenuhi prosesi tersebut. Bunga-bunga dan lagu anak-anak menenangkan suasana hati buruk para penghuni. Adegan terakhir pernikahan itu sangat tak terlupakan. Di bawah cahaya senja matahari terbenam, dan patung peri es di depan rumah bangsawan. Dikelilingi oleh peri salju yang tak terhitung jumlahnya, Sam dan Sana dengan hikmat bersumpah kepada Richard. Akhirnya, Richard dengan hikmat mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka adalah suami istri. Adegan ini memiliki makna khusus dalam upacara hikmat tersebut. Banyak pria dan wanita muda memiliki pikiran yang sama di hati mereka. Jika mereka dapat menikah dalam kehidupan ini dengan Lord Richard sebagai saksi, betapa sempurnanya itu. Richard mengumumkan di tempat sementara semua orang bersemangat bahwa mulai sekarang, tanggal 16 November akan menjadi hari Valentine di Twilight City. Setiap tahun pada hari ini, ia secara pribadi akan menyaksikan pernikahan. Berita ini segera menimbulkan sensasi di kota, dan suasana hati mencapai puncaknya. Di tengah teriakan dan jeritan, Richard mendengar perintah sistem yang familiar. Ding, gelombang pesona pribadi Anda yang kuat telah memengaruhi semua penduduk Twilight City. Kekaguman mereka terhadap Anda meningkat dari hari ke hari. Sistem meningkatkan keterampilan kepemimpinan Anda ke tingkat lanjut. Ding, gelombang Anda telah memberlakukan hukum yang akan diakui dan dipuji semua orang. Anda juga telah menetapkan hari libur baru hari Valentine. Popularitas Twilight City telah meningkat menjadi 95 poin. Anda telah memperoleh atribut, pernikahan Sam dan Sana adalah perayaan paling meriah sejak berdirinya Twilight City. Semua orang bersemangat, senyum terpancar di wajah mereka. Mereka mengadakan pesta api unggun dengan nyanyian dan tarian setelah jamuan makan besar. Richard tidak ikut dalam pesta pora itu. Kebanyakan orang tidak bisa bersantai bersamanya. Tanda seru. Dia kembali ke rumah bangsawan sendirian dan mendengarkan suara-suara meriah dari luar. Suasana hatinya cukup nyaman. Dia melihat wilayahnya berkembang sedikit demi sedikit dan perlahan tumbuh. Sampai sekarang, semua orang mencintai dan mengakuinya. Itu adalah perasaan yang sulit dipahami orang luar. Rasa pencapaian memenuhi tujuannya. Richard melirik pemberitahuan sistem setelah dia mengumpulkan pikirannya. Akhirnya,
Sistem itu meningkatkan keterampilan kepemimpinan yang telah lama mandek ke tingkat lanjut dengan dukungan pernikahan ini. Keterampilan kepemimpinan, keterampilan khusus, tingkat lanjut. 1. Anda memiliki karisma yang kuat dan daya tarik yang sangat meningkat bagi lawan jenis. 2. Mampu dengan mudah membujuk dan memengaruhi bawahan dan membuat mereka sangat mempercayai Anda. 3. Ada kemungkinan besar pasukan liar dengan level lebih rendah dan pahlawan dengan potensi lebih rendah dari Anda akan mengambil inisiatif untuk bergabung. Dibandingkan dengan keterampilan kepemimpinan tingkat elit, beberapa atribut penting dari keterampilan kepemimpinan tingkat lanjut telah meningkatkan pesona pribadi, kepercayaan bawahan, dan menarik pasukan liar dan pahlawan untuk bergabung. Itu tidak buruk, meskipun dia tidak memiliki data spesifik. Satu-satunya yang disayangkan adalah itu adalah gurun pasir. Jika itu di tempat yang kaya di luar, saya khawatir akan ada beberapa pengungsi di wilayah itu setiap hari. Saya dapat melihat pahlawan setiap 3 hingga 5 hari. Gurun adalah tempat terkutuk. Seseorang tidak dapat melihat bahkan satu orang pun. Apa gunanya bahkan jika itu yang paling menarik? Seorang istri yang pintar tidak akan memasak tanpa nasi. Apakah dia akan menunjukkannya ke udara tidak peduli betapa menawannya dia? Richard hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia terus melihat pemberitahuan lain. Atribut tambahan juga meningkat pesat setelah popularitas orang-orang mencapai 95 poin. Keterampilan kepemimpinan, keterampilan khusus, tingkat lanjut. 1. Anda memiliki karisma yang kuat dan daya tarik yang meningkat pesat bagi lawan jenis. 2. Mampu dengan mudah membujuk dan memengaruhi bawahan dan membuat mereka sangat percaya kepada Anda. 3. Ada kemungkinan besar bahwa pasukan liar dengan level yang lebih rendah dan pahlawan dengan potensi yang lebih rendah dari Anda akan mengambil inisiatif untuk bergabung. Dibandingkan dengan keterampilan kepemimpinan tingkat elit, beberapa atribut penting dari keterampilan kepemimpinan tingkat lanjut telah meningkatkan pesona pribadi, kepercayaan bawahan, dan menarik pasukan liar dan pahlawan untuk bergabung. Karakteristiknya yang lain juga telah meningkat. Yang terpenting baginya adalah jika dia tidak menghadapi keadaan khusus apapun, hati orang-orang tidak akan jatuh lagi. Itu berarti Twilight City dapat berkembang dengan bebas. Baik itu menambah jumlah penduduk atau merumuskan kebijakan, mereka tidak perlu khawatir tentang reaksi buruk penduduk dan menyebabkan hati orang-orang jatuh. Richard mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Tidak sia-sia bahwa dia telah berinvestasi begitu banyak dalam mata pencaharian orang-orang. Hasilnya begitu manis sekarang. Satu-satunya yang disayangkan adalah semakin tinggi popularitas orang-orang, semakin sulit untuk meningkatkannya. Dia tidak tahu apakah dia masih memiliki kesempatan untuk melihat seperti apa 100 poin itu. Pada hari ketiga setelah pernikahan, Sam yang baru menikah melepaskan liburan bulan madunya, yang secara khusus disetujui oleh Richard, dan kembali ke bengkel pandai besi untuk mulai meneliti teknologi serangan patung batu mati. Richard awalnya ingin melihat apakah dia dapat meningkatkan teknologi pengendali badai pasir, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka harus mempelajari pasukan Wild Sand Mage di Menara Penyihir. Sementara itu, Twilight City belum membangun Menara Penyihir. Dia memang memiliki cetak biru di tangannya, tetapi dia tidak memiliki pengaturan seperti itu. Menara Penyihir akan menjadi tempat yang sangat menguntungkan begitu dia mengaktifkannya. Itu sulit untuk ditangani. Dia akan melakukannya dengan lambat terlebih dahulu dan menunggu beberapa industri berkembang. Di gelombang serangan pemula patung batu orang mati, perkiraan waktu pengembangan 30 hari. Perkiraan sumber daya yang dibutuhkan, 10.000 unit kristal, 10.000 unit batu permata, dan 10.000 unit belerang. Tingkat keberhasilan, 80%. Patung batu orang mati memang mengerikan. Diperlukan 30.000 unit sumber daya langka untuk mempelajari serangan itu. Dia hanya membutuhkan puluhan ribu unit sumber daya biasa ketika dia meneliti prajurit kalajengking. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Diperlukan ratusan ribu pada tingkat lanjut, khusus, atau bahkan transenden. Richard hanya bisa merasakan kegembiraan dan kesedihan pada saat yang bersamaan. Siapa yang meminta patung batu orang mati menjadi begitu perkasa? Dengan teknologi tingkat transenden prajurit kalajengking, ia memiliki harapan tinggi terhadap teknologi patung batu orang mati. Ia tidak perlu mencapai tingkat teknologi transenden. Selama ia memiliki teknologi yang mulia, kekuatan tempur patung batu orang mati akan meningkat satu tingkat lagi. Selain itu, setelah batu permata psionik memperkuat patung batu orang mati,
ia menaikkan level rekrutmen awal dari sarang ke level 10. Itu sama dengan naga, kerangka mahkota bintang 1. Itu tentu saja menjadikannya prajurit terkuat di Twilight City. Kartu truf yang memang pantas. Richard bahkan tidak berkedip dan menumpuk 30.000 sumber daya di gudang bengkel pandai besi. Sebelum pernikahan Sam, pada akhir Oktober, ia pergi ke dunia bawah tanah saat itu. Selain mereka menenangkan pasukan penjara bawah tanah yang gelisah tentang berbagai teknik penempaan, dia juga membeli semua senjata dan perlengkapan yang dipertukarkan kota Bloodhoof. Kali ini, mereka menempa senjata baru, bukan yang rusak dari beberapa kali sebelumnya. Oleh karena itu, harganya naik cukup banyak. Menariknya, penjualan besar-besaran Richard menimbulkan sensasi di antara para pemain. Tanda seru, harga yang terjangkau 10%, lebih rendah dari harga jual rata-rata, menyebabkan penjualan senjata secara instan. Meskipun laku keras, Richard juga memperhatikan bahwa kualitas senjata di pasaran berangsur-angsur membaik. Paling tidak, senjata rusak yang dia gunakan untuk memanen daun bawang para pemain beberapa bulan lalu kehilangan pasarnya. Itu juga membuatnya waspada dan bertekad untuk mempromosikan berbagai teknik penempaan di dunia bawah tanah untuk meningkatkan standar penempaan secara keseluruhan. Dia juga mendesak kota benteng untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang ini. Kota itu dapat memproduksi senjata dan perlengkapan dalam skala besar dan dengan cara yang terstandarisasi, seperti pabrik baja yang digerakkan oleh mesin di planet biru ketika teknologi alkimia dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, kota Twilight akan mendapat tempat di pasar senjata. Itu dapat meminimalkan produksi karena keadaan luar biasa dari dunia bawah tanah. Pemain lain mungkin memiliki teknik penempaan tingkat tinggi tetapi tidak dapat memiliki keuntungan dari Twilight City. Tidak semua orang dapat menguasai dunia bawah tanah. Richard tidak menganiaya Bloodhoof City dalam transaksi ini. Dia menawarkan setengah dari sumber daya yang telah dijualnya sebagai harga pembelian. Seseorang harus memberi makan kuda dengan makanan yang baik jika Anda ingin berlari cepat. Bloodhoof City menyelamatkannya dari banyak masalah. Itu layak dipelihara. Itu membuat sel Bloodhoof tersenyum lebar. Meskipun 70% dari ini adalah harga pembelian, dan dia hanya dapat memperoleh 30%, seorang perantara telah murni mendapatkan ini. Dia tidak membutuhkan Bloodhoof City untuk membayar apapun, jadi dia menghasilkan uang saat dia berbaring. Richard memperoleh 100 juta unit sumber daya biasa dari perdagangan ini. Itu juga memungkinkannya untuk mengisi kembali panel sumber dayanya yang kosong setelah banyak. Periode itu adalah pendapatan untuk Twilight City. Dia mengirim ke Solan City 5.000 unit anggur White Tail yang diproduksi pada bulan Oktober pada awal November. Dia telah memperoleh 300.000 unit sumber daya langka dalam perdagangan itu. Keuntungan bersihnya adalah 250.000 unit tidak termasuk biaya produksi sebesar 50.000 unit. Sepanjang perjalanan, dia juga dengan mudah mengirimkan 500 unit madu mahkota gurun tingkat khusus ke kamar dagang bunga ekor Phoenix. Dia dapat memproduksi 140 unit per minggu, yang berarti 560 unit per bulan setelah dia meningkatkan Desert Crown Honey. Dia menjual sisanya selain sejumlah cadangan tertentu. Harga madu premium sangat mengesankan. Setiap unit adalah 1.000 sumber daya langka. Transaksi ini memungkinkannya untuk mendapatkan 500.000 unit sumber daya langka. Secara total, dia telah mendapatkan 750.000 unit sumber daya langka bulan ini. Kelinci naga api awalnya dianggap sebagai penghasil sumber daya yang sangat besar. Tetapi Richard mengirim bulu kelinci dan White Tail Wine yang diproduksi ke toko klan Frostwolf di kota Solan karena kesepakatannya dengan Rebecca. Tetapi meskipun begitu, sumber daya Richard mencapai tingkat kelimpahan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah transaksi ini. Namun, mendapatkan sumber daya cepat, tetapi menghabiskan sumber daya lebih cepat. Itu telah menyegarkan sarang pasukan 4 kali dari akhir Oktober hingga tanggal 17 November. Dia telah menghasilkan total 440 patung batu orang mati. Masing-masing berharga 300 batu permata dan 300 kristal. Dia menghabiskan 264.000 sumber daya langka. Sedangkan untuk pasukan tingkat atas lainnya, Sunstorm Controller, awalnya dia memiliki 10 sarang pasukan dan hanya bisa memproduksi 50 per minggu. Namun Richard merasa jumlahnya sedikit. Dia menghabiskan 40 juta unit sumber daya lagi untuk membeli dan meningkatkan sarang kedua pasukan, Wild Sand Mage dan Sunstorm Mage. Dia mensintesis ulang 10 Sunstorm Controller tingkat langka.
Dengan cara ini, Sunstorm Controller memiliki 20 sarang. Produksi mingguan meningkat menjadi 100. Namun dengan cara ini, 20 sarang Sunstorm Controller akan respawn 4 kali, dan jumlah totalnya akan mencapai 400. Selain itu, dia bisa merekrut 10 unit selama seminggu tambahan saat dia merekrut untuk pertama kalinya 50 unit, yang jumlahnya menjadi total 400 unit. Masing-masing menghabiskan 200 unit sulfur, jadi totalnya 90.000 unit. Hanya 2 pasukan ini saja sudah menghabiskan 354.000 unit sumber daya langka. Masih ada 400.000 unit sumber daya langka yang tersisa. Kelihatannya banyak, tetapi ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan di Twilight City. Garis keturunan kurcaci berdarah suci saja akan menghabiskan 1 juta sumber daya langka. Kesenjangan yang sangat besar muncul di sini. Itu karena dia tidak berencana untuk meningkatkan sarang. Sumber daya langka yang dibutuhkan untuk perekrutan akan meroket lagi jika dia meningkatkan Sunstorm Controller ke level yang mulia. Namun, dia tidak memiliki cukup sumber daya untuk menaikkan level 20 Sunstorm Controller, jadi dia hanya bisa menunda tindakannya. Setelah sebulan penuh kekerasan, jumlah pasukan di Twilight City mencapai titik tertinggi. Pasukan langka, 1. Bandaget Mumi, 3 sarang, produksi mingguan 21, jumlah saat ini, 336. 2. Scorpion Warriors 20 sarang, produksi mingguan 140, jumlah saat ini, 554. 3. Guardian Mumi 3 sarang, produksi mingguan 30, jumlah saat ini, 720. 4. Sand Condensation Archers 10 sarang, produksi mingguan 50, jumlah saat ini, 1000. 5. Curse Pharaoh 1 sarang, produksi mingguan 5, jumlah saat ini, 105. 6. Giant Axe Knight 5 sarang, produksi mingguan 25, jumlah saat ini, 466. 7. Sunstorm Controller Mage 20 sarang, produksi mingguan 100, jumlah saat ini, 500. Crown Troops 8. Stone Statues of the Dead 11 sarang, produksi mingguan 100, jumlah saat ini, 1050. Tidak ada sarang pasukan. Langka Axe of the Dead 515, Wild Sand Mage 420. Glory Dark Gargoyle 240, Axe of the Dead 70, Heavy Blade Warrior 20. Pasukan Mahkota, Tanda Seru, Skeleton Blood Dragon 160. Jumlah pengendali badai pasir dan patung batu mayat hidup yang paling dia hargai cukup banyak. Itu terutama berlaku untuk pengendali badai pasir. Setelah dia mengubah 500 menjadi badai pasir, mereka telah membentuk pasukan tempur yang kuat. Dia telah mencobanya sekali, dan dibandingkan dengan 100 orang, kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Beberapa pasukan menyebabkan Twilight City yang relatif luas menjadi sangat padat dan tidak dapat lagi menampung mereka. Richard tidak punya pilihan selain menggambar area yang luas di mana sisi barat berpotongan dengan badai pasir sebagai pangkalan militer. Mereka semua adalah prajurit mayat hidup. Lingkungan gurun yang keras tidak banyak memengaruhi mereka. Faktanya, karena bakat mereka, seseorang dapat memperkuat mereka di gurun. Baru saat itulah dia memecahkan masalah yang membahagiakan ini. Jam bergerak ke tanggal 20 November. Richard melirik Black Sorbet yang dikemas dengan penuh minat di depan gudang besar di bengkel makanan. Butler Karu, berapa banyak Black Sorbet yang telah kita produksi bulan ini? Karu tua berambut putih berkata dengan bersemangat, Tuan, stok Black Sorbet saat ini telah mencapai 2,6 juta unit. 2 bengkel makanan khusus bekerja siang dan malam, dan 5 skuadron pasukan dunia bawah mencari bahan baku. Produksinya tidak banyak. Richard mengangguk dan mengeluarkan es krim Black Sorbet yang dibungkus seperti pangsit dari kotak yang terbuat dari tanaman yang luar biasa. Butler Karu menjelaskan, es krim Black Sorbet dibungkus dengan tanaman berdaun lebar yang umum di dunia bawah tanah. Sulit untuk disobek. Selain itu, dapat bertahan selama beberapa bulan tanpa membusuk. Ia juga dapat menghasilkan aroma yang luar biasa saat disimpan. Makhluk-makhluk di ruang bawah tanah sering menggunakan tanaman ini untuk menyimpan makanan. Bengkel makanan mengerahkan banyak upaya untuk paket Black Sorbet. Itu membuat Richard penasaran saat dia mengikuti pembukaan. Es krim hitam seperti jeli muncul di hadapannya. Dia mengambil sendok sayur yang terpasang pada bungkusan itu dan menyendoknya. Dia menaruhnya di mulutnya. Rasa dingin yang familiar langsung memenuhi seluruh tubuhnya,
dan dia langsung bersemangat. Hari itu panas sekali, dan ini sangat nyaman. Kelegaan yang dapat meredakan panas dapat membuat Black Sorbet menjadi pembunuh di padang pasir, meskipun tidak memiliki bonus atribut yang bagus. Butler Karu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berbicara dengan ragu-ragu. Tuan, bukankah harga 20 unit sumber daya biasa untuk es krim Black Sorbet terlalu rendah? Meskipun, era cemerlang, adalah dunia dengan kekuatan luar biasa, tanaman ajaib, dan ramuan mahal. Bukannya tidak ada tanaman ajaib seperti Black Sorbet yang dapat membantu orang menghilangkan panas, tetapi orang biasa tidak mampu membelinya, dan mereka tidak akan mengonsumsinya. Menikmati rasa ajaib hanya dengan 20 unit sumber daya biasa tidak terbayangkan bagi penduduk asli. Richard tiba-tiba teringat pada produk yang dikenalnya ketika dia mendengar pertanyaan Karu Cola. Cola, yang selalu beberapa dolar, adalah salah satu bisnis paling menguntungkan di planet biru. Mereka menjual ratusan miliar botol setiap tahun. Dia akan tidur di atas gunung emas jika Black Sorbet dapat melakukan ini. Biaya produksi es krim Black Sorbet tidak tinggi, dan saya dapat menstandardisasinya untuk produksi massal. Lebih cocok untuk mengambil rute yang biasa berdasarkan situasi saat ini. Saya dapat memposisikan produk ini sebagai produk konsumen sehari-hari jika saya menenggelamkannya ke pasar. Sudah ada produk serupa di pasar kelas atas. Tidak perlu bersaing dengan produk kelas atas. Lagi pula, bukan berarti Anda tidak dapat menghasilkan uang hanya karena harga jualnya rendah, tetapi justru sebaliknya. Hanya ketika menarik bagi pembeli, frekuensi pembelian ulang akan meningkat. Meskipun barang yang lebih mahal, semakin tinggi keuntungannya, semakin sedikit orang yang membelanjakannya. Selama kita memahami poin keuntungan dengan baik, keuntungan yang dapat kita peroleh dengan harga rendah mungkin 10 kali lipat atau 100 kali lipat lebih banyak daripada dengan harga tinggi. Vale mengendalikan Asosiasi Pedagang Valet, Kamar Dagang sudah menjawab bagaimana cara memahami poin keuntungan. Butler Karu tiba-tiba mengerti dan berkata dengan sedikit malu, "Tuhan, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak menyangka Anda memiliki wawasan yang begitu mendalam tentang perdagangan." Karu menganggap ini sebagai wawasan. Itu hanya akal sehat. Richard hanya bisa menepuk bahu Karu untuk menghiburnya saat dia melihat penduduk asli yang belum menerima pendidikan wajib. Kirim semua sorbet hitam ke kota Solan dan biarkan Vale memulai rencana kita. Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet membutuhkan produk blockbuster untuk membuka pasar. Itu dengan cepat membuat Karu bersemangat. Menjual produk Twilight City ke kota Solan adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan ketika dia datang ke wilayah bobrok ini beberapa bulan yang lalu. Sekarang, rasanya seperti mimpi. Hanya dalam waktu setengah tahun, semuanya telah berubah. Twilight City saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ketika Richard kembali sadar, dia melihat gunung es krim hitam, bersemangat dan tertekan. "Tuan, haruskah kita menggunakan cacing pasir?" "Tentu saja. Biarkan kota benteng menarik perahu mekanis itu. Kali ini, biarkan cacing pasir menariknya. Akan butuh waktu untuk bolak-balik mengangkut 2,6 juta unit jika dia menggunakan pasukan terbang. Dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan hingga sebulan. Apakah kamu tidak akan melakukan apapun selama periode ini?" Cacing pasir itu telah tumbuh hingga 60 meter. Mereka dapat mengangkut es krim Black Sorbet ke kota Solan dalam satu perjalanan dengan 10 cacing pasir. Seseorang melatih prajurit selama 1000 hari hanya untuk menggunakannya selama beberapa hari. Bukankah investasi yang sangat besar pada tahap awal semuanya untuk saat ini? Cepatlah, bajingan sialan. Tuan telah memerintahkan pengiriman perahu mekanik hari ini ke permukaan. Jika kalian menunda, aku akan mencambuk kepala kalian yang dulunya menampung air. Bongkar apa yang perlu kita bongkar. Jangan menunda, kita bisa merakitnya di permukaan. Kita tidak bisa membawa benda sebesar itu dengan paksa. Perintah Richard membuat kota benteng sibuk. Semua orang mulai bekerja di sekitar bengkel pembuatan perahu mekanik. Tanda seru, alkemis level 12 Brown dengan tangan sekecil kecambah, duduk di kursi roda dan berteriak pada kurcaci berwarna abu-abu untuk bekerja. Boneka mekanik membawa bagian-bagian yang besar keluar. Pemandangan itu seperti semut yang bergerak. Prajurit yang datang untuk menyampaikan perintah melihat pemandangan ini dengan bingung. "Tuan Brown, bukankah membuang-buang waktu untuk membongkar perahu mekanik? Tuan kota menunggu untuk menggunakannya." Brown menatap pemuda itu, dan ekspresinya sedikit melunak saat dia menjelaskan.
Setelah peningkatan kedua kita, perahu mekanik telah mencapai produksi modul yang disebutkan Tuan. Kami dapat memproduksi semua komponen sesuai standar. Kami dapat mengurangi waktu pembongkaran dan perakitan ulang setiap perahu menjadi 1 jam. Itu tidak dapat menunda kami selama kami memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimanapun, itu adalah produk mekanis yang sangat besar. Tidak realistis untuk menariknya dan menggunakannya segera. Selain itu, jalur ke permukaan tidak lebar. Itu tidak dapat menariknya sampai tembus. Prajurit itu tidak mengatakan apapun lagi ketika mendengar ini. Dia diam-diam memperhatikan saat mereka menghancurkan perahu mekanis itu menjadi beberapa bagian. Beberapa jam kemudian, di permukaan, naga darah kerangka dan patung batu orang mati perlahan mendarat di timur Twilight City. Orang dapat melihat bahwa setiap prajurit membawa rantai setebal lengan. Mereka mengikat rantai ke bagian mekanis yang bergaya kurcaci berwarna abu-abu. Setelah mereka meletakkan bagian-bagian itu di pasir yang lembut, kurcaci berwarna abu-abu mulai merakitnya dengan boneka mekanis mereka. Orang dapat mengetahui waktu mereka telah mengulangi proses tersebut. Mereka telah merakit perahu mekanis di bawah pekerjaan berintensitas tinggi dalam waktu kurang dari 1 jam. Richard memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Panjangnya 30 meter, lebarnya 20 meter, dan tingginya 10 meter. Itu adalah raksasa di dunia ini. Orang-orang biasa yang berdiri di bawahnya merasa sekecil kurcaci. Mereka membentuk perahu mekanis itu menjadi badan kapal. Bagian tengah kepala dan ekornya besar, dan ada palka di setiap sisinya. Orang bisa menutup palka dengan rapat tanpa menimbulkan benturan apapun sebelum menyelam. Richard melangkah masuk dari palka kiri. Bagian dalam perahu mekanis itu memiliki struktur berlapis berbentuk huruf Cina. Dari posisi huruf Cina itu, seseorang dapat memindahkan barang ke lapisan kedua dan ketiga dengan kunci kait. Itu dapat memberinya kesan seperti kapal modern jika bukan karena boneka mekanis dan patung batu terbang orang mati. Namun, pemandangan ini menjadi fantasi bagi penduduk setempat di era cemerlang. Kudengar benteng tingkat atas dapat membuat kapal udara. Benda itu adalah artefak ilahi transportasi. Richard hanya dapat mengungkapkan rasa irinya. Mereka belum dapat membuat kapal udara dengan teknologi alkimia kota benteng. Satu skuadron pekerja kurcaci berwarna abu-abu memeriksa perahu mekanis itu berulang kali setelah mereka merakitnya. Pemimpinnya datang untuk melapor kepada Richard setelah mereka memastikan bahwa semua bagian tengahnya baik-baik saja. Tuan, kami telah merakit perahu mekanis itu. Tolong beri perintah. Apakah Anda ingin menaiki cacing pasir itu sekarang? Matanya menyala dengan gairah yang tak terlukiskan. Merupakan kehormatan besar untuk menghadapi legenda dunia bawah tanah ini sendirian. Berapa banyak perahu mekanis yang dapat ditarik cacing pasir sekarang? Kami telah mengujinya sebelumnya. Kami hanya dapat menarik 2 bagian paling banyak jika kami menginginkan muatan penuh. Richard mendapat ide saat dia melihat gudang besar di hadapannya. 2 bagian adalah jumlah yang sangat besar. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia membuka panel atribut. Perahu mekanik, mesin transportasi. Level, 2 bintang. Beban maksimum, 200 ton, 400.000 unit. Karakteristik, 1. Mengurangi hambatan yang disebabkan oleh pasir hingga 30%, 2 saat berkendara di padang pasir. Mengurangi berat hingga 20% saat terisi penuh. Deskripsi, para kurcaci berwarna abu-abu menciptakan mesin transportasi. Hanya makhluk dengan kekuatan naga yang dapat menariknya. Bisakah menampung 200 ton? Richard merasa puas. Saat ini ada 2,6 juta unit Black Sorbet di gudang. Dia hanya membutuhkan 7 perahu mekanik untuk mengangkut semuanya. Rakit 7 perahu mekanik untuk 7 cacing pasir, 1 untuk masing-masing. Dengan cara ini, akan lebih ringan dan cepat. Pemimpin kurcaci berwarna abu-abu itu segera turun dan mulai mengenakan cacing pasir setelah menerima perintah. Cacing pasir itu berkulit hitam keabu-abuan dan keriput seperti pohon tua menutupinya. Pada saat ini, ia seperti tembok kota yang luas di padang pasir. Gigi-gigi tajam menutupi mulut yang luas di hadapannya. Ia dapat terbuka seperti kelopak bunga dan melahap semua kehidupan musuh. Dengan panjang lebih dari 60 meter dan diameter hampir 20 meter, makhluk-makhluk yang baru menetas beberapa bulan yang lalu ini tidak diragukan lagi adalah penguasa padang pasir meskipun mereka hanya level 15. Mereka bisa menggunakan benda ini dalam perang. Ia tidak perlu menyerang. Ia bisa menyebabkan kerusakan besar saat tubuhnya yang besar menghancurkan musuh.
Itu adalah keuntungan rasial yang alami. Dan tidak ada gunanya merasa iri. Para kurcaci berwarna abu-abu mengendalikan boneka mekanik dan mengunci ciptaan berbentuk cincin yang besar di cekungan di belakang kepala cacing pasir, itu cukup untuk memblokir cincin raksasa itu. Di belakang mereka, mereka menghubungkan rantai yang lebih tebal dari paha ke perahu mekanis. Itu dapat dengan mudah menarik perahu mekanis melalui rantai saat cacing pasir bergerak. Maju. Desain yang luar biasa dapat memungkinkan cacing pasir untuk dengan paksa melepaskan diri dari pembatasan dan melarikan diri sendiri jika terjadi faktor yang tidak dapat ditolak. Tanda seru. Tidak ada yang istimewa tentang desain ini, tetapi cocok untuk situasi saat ini. Itu tidak dapat mengembangkan sesuatu yang terbaik hanya dalam 1 atau 2 bulan. Dia dapat memperbaikinya di masa depan. Para kurcaci berwarna abu-abu membutuhkan waktu 5 jam untuk memuat perahu mekanis yang dibutuhkan oleh 7 cacing pasir, meskipun para kurcaci berwarna abu-abu itu terus-menerus bekerja. Itu membuat para kurcaci berwarna abu-abu kelelahan. Richard memandang Karu, yang selama ini terdiam. Di masa depan, aku akan memiliki 2 skuadron kurcaci berwarna abu-abu di Twilight City. Mereka akan bertanggung jawab untuk memuat barang. Itu adalah pertama kalinya, jadi bisa dimengerti bahwa dia harus lebih cepat. Namun transaksi es krim sorbet hitam akan menjadi hal yang biasa. Karu mengangguk dengan hormat. Sesuai keinginanmu. Richard tidak menyebutkan bahwa dia berencana untuk melakukan hal yang sama setelah kejadian ini. Kapal-kapal mekanik memuat barang-barang setelah mereka bersiap. Patung-patung batu orang mati terbang ke kota dan memindahkan sorbet hitam dari gudang ke kapal mekanik. Di darat, para kurcaci berwarna abu-abu mengendalikan boneka-boneka mekanik untuk bekerja sama. Lambat untuk mengangkut lebih dari 1000 patung batu orang mati bolak-balik dalam jarak yang begitu dekat. Namun Richard mengerutkan kening. Sekali atau 2 kali tidak masalah, tetapi patung batu orang mati tidak dapat melakukan pekerjaan yang membosankan seperti itu selamanya. Richard melihat boneka-boneka mekanik bergerak di depannya dari sudut matanya, dan matanya langsung berbinar setelah dia merenung. Karu, minta Brown untuk mengembangkan truk forklift. Itu adalah mesin yang khusus digunakan untuk memuat barang. Di masa depan, para kurcaci berwarna abu-abu akan bertanggung jawab atas pekerjaan transportasi. Selain itu, segera kirim seseorang untuk mengatur area yang cocok di luar kota untuk membangun dermaga khusus untuk memuat barang. Di masa mendatang, kita dapat mengangkut Black Sorbet ke dermaga terlebih dahulu dan memuatnya langsung. Tempat yang profesional dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi saat Karu menjawab. Tidak ada fondasi di Twilight City, dan semuanya kosong. Dia hanya dapat membangun apapun yang dia inginkan. Meskipun lebih dari 1000 unit terbang dimuat, 2,6 juta unit masih membutuhkan waktu 7 hingga 8 jam. Baru pada larut malam, pekerjaan sibuk yang dimulai sejak pagi akhirnya berakhir. Di bawah bulan seukuran batu kilangan, gurun yang panas di siang hari menjadi tenang. Kejengkelan berubah menjadi kelembutan, dan lapisan kain kasa perak menutupi pasir kuning. Pandangan di kejauhan seperti gaun panjang seorang dewi yang tergantung di langit. 7 monster yang berukuran lebih dari 60 meter tergeletak di atas pasir. Tubuh mereka menghancurkan pasir dan menciptakan penyok yang luas. Cacing pasir itu tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari jurang di bawah langit malam. Mereka menghubungkan 20 rantai setebal paha seseorang ke perahu mekanis yang memancarkan kilau metalik. Cita rasa unik dari dunia fantasi memenuhi pemandangan ini. Mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan membiarkan monster-monster ini menarik wisatawan keluar untuk berjalan-jalan tanpa melakukan apapun jika itu berada di planet biru. Gray, Gunther, cepat kembali setelah kau mengantarkan barang. Tetaplah cepat, tapi kau dengarkan dulu Vale jika dia punya perintah. Pasukan itu bersiap untuk berangkat segera setelah mereka menyelesaikan instalasi. Kali ini, Richard mengirim 5 skuadron patung batu orang mati dan 1 skuadron naga darah kerangka untuk mengawal mereka. 2 mumi pahlawan adalah pemimpinnya. Dia menancapkan bendera Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet di atas kapal. Jika diperhatikan dengan saksama, orang akan melihat bendera Kamar Dagang Solan dan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix juga ada di sana. Itu adalah sesuatu yang secara khusus dia bawa kembali ketika dia meninggalkan kota Solan. Dia setidaknya akan mengurangi setengah dari masalah dengan bendera keluarga yang dia tanam. Richard tidak mengikuti mereka saat itu. Di masa depan,
transaksi seperti itu akan menjadi norma. Bagaimana dia bisa membuang begitu banyak waktu untuk ini? Banyak pasukan telah ke kota Solan terakhir kali, jadi mereka tidak takut tidak menemukan jalan. Selain itu, dengan karakteristik tidak pernah tersesat, itu bukan masalah. Namun, sebagai tindakan pencegahan, dia tetap memilih dua penduduk yang baru saja dipromosikan menjadi pahlawan peringkat F untuk mengikutinya. Mereka bahkan dapat membiarkan keduanya bernegosiasi jika mereka bertemu dengan orang yang lewat yang tidak menyukai mayat hidup. Richard secara resmi mengatur pasukan yang mereka atur selama sehari setelah beberapa pengaturan terperinci. Sualala, 7 cacing pasir itu menggeliat maju, dan rantai tebal di belakang mereka segera mengencang. Kekuatan yang dahsyat mendorong perahu mekanis itu. Tubuh cacing pasir itu terus tenggelam saat bergerak maju. Ia hanya memperlihatkan tubuhnya yang setinggi 2 meter di atas gurun saat ia tenggelam di tengah pasir kuning. Cacing pasir adalah makhluk gurun. Jadi mereka dapat menarik perahu mekanis yang berat itu tanpa tekanan apapun, seperti ikan yang berenang di air. Mereka mendorong pasir keluar, dan jurang muncul di belakangnya. Menariknya, tubuh yang besar itu melonggarkan pasir di tanah, dan perahu mekanis di belakang mereka segera menjadi lebih rileks saat mereka bergerak maju. Sebuah penyangga dan perangkat anti-tabrakan di depannya tidak akan membiarkannya terbalik atau melukai cacing pasir saat mereka melambat karena inersia. Richard senang dengan ini. Dia telah mempertimbangkan semuanya, meskipun perahu mekanis itu masih sedikit kasar. Kota benteng telah berusaha keras. 7 cacing pasir menarik perahu itu jauh. Mereka hanya meninggalkan jejak yang menarik perhatian di belakang. Richard mengikuti di belakang dan mengamati dengan diam-diam untuk sementara waktu. Setelah perhitungan yang cermat, dia menemukan bahwa kecepatan cacing pasir bisa mencapai 50 km per jam, yang bukan apa-apa bagi pasukan terbang.